ibadah kita, pengisian kita. Mari teman-teman ambil sikap yang benar-benar nyaman agar menikmati Tuhan hari ini. Oke teman-teman, kita bakal mulai. Sekali lagi saya mengingatkan agar teman-teman mengambil posisi senyaman mungkin agar kita benar-benar menikmati. Dan mari kita sama-sama mengundang Roh Kudus hadir dalam Halo. Sudah sedikit lebih semangat pastinya. Teman-teman, kita boleh bersyukur hari ini karena hari ini kita boleh mengadakan pengisian kita ini. Dan pastinya teman-teman, ini bukan karena hebat kita, ini bukan karena rencana kita, ini bukan karena pemikiran kita teman-teman, tapi ini karena kasih karunia Tuhan, ini karena rencana Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan untuk pengisian kali ini pun ada, itu karena Tuhan teman-teman. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah bergabung di Zoom kita kali ini, dan saya juga mengucapkan berbahagia dan bersukacitalah setiap orang yang mengikuti ibadah ini dengan hati ikhlas dan tentram. Oke, teman-teman, mungkin kali ini kita masih pengisian secara daring. Yang pasti jarak menjadi pemisah antara saya dengan teman-teman yang ada di sini semua. Mungkin saat kita tidak tahu kapan bakal tetap muka lagi, namun kita hanya bisa berdoa dan tetap berdoa. Namun teman-teman, walaupun jarak nih pemisah antara saya dengan teman-teman semua, percayalah teman-teman bahwa bagi saya ya, jarak itu tidak menjadi penghalang untuk menanyakan kabar teman-teman. Jadi saya rindu nih menanyakan kabar teman-teman. Gimana sih kabarnya hari ini? Nah, karena saking banyaknya masyarakat yang ada di forum kita, teman-teman boleh dong ramaikan di kolom chat kita. Ayo teman-teman berbagi di sana, gimana kabarnya hari ini? Ayo teman, kita ramaikan kolom chat kita. Oke. Nah, ternyata teman-teman, aku baru lihat di forum kita kali ini, ternyata ada kakak-kakak cantik loh teman-teman. Wow, saya yakin sih sebenarnya anak pelayanan itu secara khusus anak pelayanan hukum itu cantik-cantik dan tampan-tampan. Tapi mungkin kakak yang satu ini spesial teman-teman. Mungkin kakak itu sudah memenuhi KKM kali ya, kriteria kecantikan minimum kali ya. Nah, siapakah kakak itu? Ayo, kira-kira kakak itu siapa ya? Kakak cantik yang telah memenuhi KKM tersebut, kriteria kecantikan minimum. Nah, dan ternyata kakak itu adalah Kak Ika teman-teman, Kak Ika Ginting. Wow, Kak Ika Ginting selamat ya menjadi kakak tercantik di forum kita kali ini. Oke Kak Ika, saya ingin bertanya kepada kakak, gimana sih kabarnya hari ini gitu kan? Kemudian apa saja sih yang boleh disyukuri hari ini? Terus kan kakak, hari ini kan tema kita keyword just ahead. Nah, menurut kakak, kira-kira apa sih makna daripada tema kita kali ini? Itu bisa dijawab setelah menyebutkan nama dan NIM-nya Kak ya. Oke Kak Ika, kami persilahkan. Shalom Bang, shalom untuk kita semua. Di sini sebelumnya saya bersyukur karena masih diberi kesehatan, kekuatan sampai saat ini, dan bersyukur masih bisa mengikuti ibadah yang kita langsungkan saat ini. Dan menurut saya arti atau makna dari tema kita hari ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang kita punya. Terima kasih, Bang. Oke, luar biasa. Terima kasih, Kak Ika. Nah, teman-teman, Kak Ika tadi mengatakan bahwa Kak Ika sangat bersyukur gitu. Terlebih ketika Kak Ika bisa bergabung di Zoom kita kali ini gitu loh. Dan ternyata teman-teman, selain Kakak cantik, di forum kita ini juga ada abang-abang tampan, teman-teman. Dan apakah dia, abang-abang itu? Nah, clue-nya seperti ini. Mungkin abang ini juga sudah memenuhi KKM, teman-teman. Namun bukan kriteria kecantikan ya.
tapi kriteria ketampanan minimum. Dan bisa dikatakan mungkin ketampanan abang ini selevel lah dengan saya, teman-teman. Bukan sombong ya. Oke, siapakah abang itu? Nah, ayo teman-teman, menurut teman-teman itu siapa sih abang yang telah memenuhi KKM tersebut? Nah, ternyata abang itu adalah Bang Johannes Tambunan. Halo Bang Johannes. Halo Bang. Dengan pertanyaan yang sama Bang, tadi kan sama ke Eka juga udah ditanyakan. Apa sih yang boleh Bang syukuri hari ini? Kemudian dengan tema kita yang sangat luar biasa, Reward Just Ahead. Kira-kira menurut Abang, ini apa sih maknanya? Dijawab setelah menyebutkan nama dan NIM-nya ya Bang. Oke Bang, saya persilahkan. Nama saya Johannes Agustianto Debus Tambunan. Mungkin untuk hari ini saya bersyukur di mana masih diberikan kesempatan ya Bang untuk dapat menjalani aktivitas seperti biasa. Dan mungkin untuk dari tema kita pada malam hari ini mungkin hal yang sama untuk melakukan pelayanan yang terbaik dari apa yang kita lakukan, bahkan dari hal sekecil apapun yang kita lakukan, kita dapat melakukan pelayanan yang terbaik gitu mungkin Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang Johannes, luar biasa ya. Mari dong teman-teman beri tepuk tangan untuk Bang Johannes dan juga Kak Ika. Wah, luar biasa ya, cantik-cantik dan tampan-tampan ya anak pelayanan hukum. Semoga semakin banyak orang yang masuk pelayanan kita juga oleh orang-orang yang tampan dan cantik-cantik yang ada di sini. Nah, teman-teman, tadi Kak Ika dan Bang Johannes telah bilang nih apa yang mereka syukuri. Dan ternyata di kolom chat kita juga sudah banyak yang memberi kabar. Contohnya, ada yang mengatakan prok-prok, ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan luar biasa, baik. Dari Dian mengatakan luar biasa banget, Bang. Ada Febri mengatakan baik, Bang. Kemudian ada juga yang mengatakan luar biasa dari Ika. Kemudian Jenny juga bilang baik. Kemudian dari Glory juga bilang puji Tuhan baik. Wah, luar biasa ya. Semua bilang baik-baik semua gitu loh. Itu menunjukkan teman-teman bahwa Tuhan itu baik sama kita gitu loh. Itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu setiap hari melimpah dalam hidup kita. Tidak menutup fakta juga bahwa kita pasti memiliki problem gitu loh. Kita pasti memiliki masalah. Namun terlepas dari semua itu, kita boleh bersyukur karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pengisian ini. Sungguh ya luar biasa Tuhan itu. Nah, itulah teman-teman. Makanya hari ini juga kita boleh bersyukur untuk tema kita kali ini, Reward Just Ahead. Tadi Kak Ika dan Bang Johannes juga sudah berbagi. Tadi Kak Ika dan Bang Johannes secara umum mengatakan bahwa tentang pelayanan, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan. Bang Johannes juga bilang tadi dari hal-hal terkecil. Kak Ika juga tadi memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin teman-teman yang lain juga berpendapat yang sama atau memiliki pendapat yang lain kali ya gitu. Namun agar lebih dalam lagi, tema ini akan dibukakan oleh hamba Tuhan, pembicara kita kali ini, dan telah hadir bersama-sama dengan kita, Kak Juni El Purba. Pada Kak Juni, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, saya sangat semangat nih melihat teman-teman yang sangat memberikan antusias yang luar biasa. Saya juga sangat semangat melihat wajah-wajah teman-teman yang sangat berseri-seri gitu loh. Jadi itu membuat saya lebih bersuka cita lagi. Terus teman-teman, kalau ada nih pertanyaan kepada saya ya, kalau ditanya, kira-kira menurut saya itu kasih Tuhan itu seperti apa gitu, atau mungkin indahnya kasih Tuhan itu seperti apa gitu ya, maka saya akan menjawab bahwa kasih Tuhan itu seindah siang menyinari terang, itulah cara Tuhan mengasihiku. Atau mungkin saya akan mengatakan kasih Tuhan itu seindah petang dengan angin sejuk, itulah cara Tuhan mengasihiku. Dan lebih luar biasa lagi dari situ. Mari teman-teman kita angkatkan lagu ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat lagu kita Seindah Siang Disinari Terang. Teman-teman boleh mengikuti dari tempat masing-masing.
segala pengharapanku. Hidupku tetap ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita ambil sikap berdoa, teman-teman. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, bahkan dalam setiap perbuatanmu Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, Engkau nyata Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sangat kagum Tuhan dan terheran-heran Tuhan melihat cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini Tuhan, kami Tuhan yang ada di tempat masing-masing dalam satu ikatan Zoom ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami bakal memulai pengisian kami Tuhan. Pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang berotoritas Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala iblis Tuhan yang mulai atau mungkin sedang mencoba mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pelayanan kami juga Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap teman-teman kami juga Tuhan yang mungkin belum gabung Tuhan atau sedang ingin gabung Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin banyak orang Tuhan yang mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami akan memulai pengisian kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, saat ini kita bakal bermazmur. Kita akan membacakan kitab Mazmur. Saya mengajak teman-teman boleh ya mengambil Alkitab masing-masing. Oke, kita ambil Alkitab masing-masing teman-teman. Kita akan bermazmur. Mazmur kita tertulis dari Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Saya ulang ya teman-teman, Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Saya akan baca kepada kita semua. Perikopnya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang taat akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan yang ingat untuk melakukan perintahnya. Demikian firman teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Mazmur kita hari ini ditulis oleh Daud gitu loh. Pemazmurnya adalah Daud. Dan mungkin Daud adalah tokoh Alkitab yang sudah sangat sering teman-teman dengar. Dan secara pribadi, saya merupakan salah satu penggemar daripada tokoh Daud. Melihat betapa dia memuji Tuhan dengan setiap syair-syair, dengan puji-pujian yang dia berikan kepada Tuhan. Dan saya juga rindu seperti Daud. Dan pemazmur melalui Mazmur ini mengajak kita bagaimana kita tetap setia memuji Tuhan. Bagaimana jiwa kita, segenap hati kita memuji Tuhan, teman-teman. Dan di ayat 15 merupakan ayat yang luar biasa, tertulis bahwa adapun manusia, hari-harinya seperti rumput. Benar, teman-teman. Kita adalah manusia yang lahir, hidup beberapa tahun, beberapa puluh tahun, atau beberapa ratus sekian tahun. Kemudian meninggal dunia atau tiada, teman-teman. Sangat singkat sebenarnya. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih yang sudah kita berikan kepada Tuhan selama kita hidup? Atau yang menjadi pertanyaan yang lain adalah, sudah tidak kita memberikan perhatian yang penuh kepada Tuhan? Sudah tidak kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan? Nah, sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita pertanyakan.
mengingat kita tidak tahu usia teman-teman, mengingat hidup itu sangatlah singkat. Dan pemazmur juga mengajar kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Berbanding terbalik dengan kita teman-teman, yang kadang setia, kadang tidak setia. Boro-boro kadang tidak setia teman-teman. Kadang kita pun tidak peduli dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita menutup mata, kita menutup telinga kita. Padahal Tuhan sedang berkarya teman-teman. Dan biarlah melalui Mazmur ini juga kita semakin semangat dan semakin tekun untuk memuji Tuhan teman-teman. Mengingat kasih Tuhan sangat luar biasa dalam setiap ciptaan yang luar biasa. Bahkan hidup kita juga, kesehatan kita juga, keluarga kita, kebutuhan kita, itu semua rencana Tuhan yang luar biasa. Bahkan untuk hari ini juga. Seperti lagu yang mengatakan, ya Tuhanku, tak putus kami heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwa kami pun Tuhan memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita angkat lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Dari lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dan selepas lagu ini, saya mengundang Kak Juni El Purba untuk membukakan firman Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh benar ya Tuhan, kami sangat kagum akan kebesaran dan kedahsyatan kasih setia-Mu yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Bahkan sejak kami dari dalam kandungan ibu kami, sampai kami pun akhirnya boleh mengenal Engkau secara pribadi dan menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Karena kami sadar betul ya Tuhan, seperti pemazmur yang mengingatkan kami bahwa kami hanyalah manusia biasa, yang sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Tetapi Engkau telah memilih kami oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, menjadikan kami sebagai sahabat dan rekan sekerja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau.
Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan sekali lagi bagi kami ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah pengisian kami di UKM-KMK USUUP Fakultas Hukum pada saat ini. Terima kasih untuk setiap hati yang mau memberi waktu, memberi diri, bahkan memberi tenaga dan materi. Terima kasih Tuhan untuk setiap telinga yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh terus menguasai hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga setiap perkataan, setiap firman yang kami dengarkan, kami boleh mengerti. Dan biarlah kiranya Engkau yang berkuasa, sehingga setiap kebenaran yang disingkapkan bagi kami, boleh mengubahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bertumbuh semakin serupa Kristus setelah selesai ibadah pengisian ini. Kami pun boleh semakin hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kami menjadi murid-murid yang memberikan sukacita bagimu ya Allah, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Bapa, berkatilah kami di dalam pembelajaran firman-Mu pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Engkaulah Allah yang layak ditinggikan. Engkau yang menyempurnakan setiap persiapannya. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, sehingga hanya suara-Mu lah yang boleh kami dengarkan. Dan berkati setiap hati dan telinga yang mendengarkannya Tuhan. Dan kami sehati sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami sehati di dalam nama Yesus Kristus, menolak segala kuasa-kuasa si jahat yang mengganggu konsentrasi kami selama pemberitaan firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh menikmatinya ya dari awal sampai akhir nanti. Dan biarlah Engkau memberkati tempat kami beribadah pun kami saat ini, ringan yang kami pakai, listrik, cuaca, biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik, sehingga pembelajaran firman pun pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memulai pembelajaran firman. Amin. Baik, shalom bagi kita semua. Sangat senang ya, pada malam ini boleh bergabung dengan adik-adik Fakultas Hukum kembali. Dan saya sangat senang ini, sangat bersyukur karena yang hadir juga sangat banyak. Dari sekian banyak kegiatan online yang kakak ikuti, ini adalah yang terbanyak pada saat ini ya. Mungkin karena ada peraturan ketat dari pemerintah, liburan kali ini di rumah saja. Jadi libur panjang pun tidak kemana-mana. Oke, baik. Kita akan langsung kepada materi kita pada saat ini. Nanti kita akan ada tanya jawab. Jadi sangat berharap nanti kita semua boleh berbagi, boleh lebih aktif di dalam berdiskusi dan membicarakan tentang topik kita pada malam hari ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh MC kita tadi ya, bahwa malam ini kita mau belajar tentang hadiah atau penghargaan ya di dalam mengikut Kristus. Oke. Siapa sih yang tidak suka hadiah gitu ya? Pasti semuanya suka. Ya. Apakah hadiahnya kecil, hadiahnya besar, hadiahnya mahal, hadiahnya murah, semua orang suka dengan rewards ya. Bahkan bayi kami yang baru berumur 9 bulan saja senang kalau dikasih reward. Apalagi orang dewasa gitu ya. Nah, tapi mari kita lihat dan kita evaluasi reaksi kita atau respon kita. Ya, ketika kita mendapat satu hadiah atau imbalan atau penghargaan, bagaimana respon kita? Bagaimana jika hadiah atau imbalan atau penghargaan itu ternyata jauh berbeda dari apa yang kita bayangkan? Ya, kalau kita misalnya dalam sebuah kompetisi atau dalam sebuah perlombaan, ya pasti ada imbalannya, ada hadiahnya, dan kita pasti sudah tahu di awal apa itu hadiahnya. Ya, tapi bagaimana kalau ternyata yang dijanjikan tidak seperti atau tidak seperti yang kita bayangkan. Lalu reaksi kita, respon kita bagaimana? Bersyukur atau kecewa? Ya, ada banyak orang yang reaksinya beda-beda. Gitu. Apa yang kita lakukan dengan rewards itu? Kita menyimpannya atau langsung kasih ke orang gitu, membuangnya, atau mungkin kita keep it ya suka nggak suka karena ada memorinya kita simpan. Ya,
Lalu apa yang kita lakukan juga dengan reward itu? Kita memakainya kah, mempergunakannya kah, atau membiarkan saja dipajang? Ada banyak orang gitu ya. Saya di belakang ini ada banyak buku, beberapa di antaranya adalah hadiah masih berbungkus rapi, gitu ya. Bukan berarti hadiah itu tidak berarti, gitu. Tapi ya responnya beda-beda. Nanti kita akan lihat bagaimana baiknya kita menyikapinya. Lalu rasa bangga atau malu ketika kita mendapat hadiah itu, ya. Kalau hadiah dari perlombaan karena jerih payah kita pasti kita bangga dong ya. Mau hadiahnya baik, kecil, besar kita pasti bangga. Tapi kalau reward yang kita dapat itu dalam artian reward negatif, mungkin karena itu adalah sikap kita yang tidak baik, sih kita malu. Nah, bagaimana di dalam mengikut Kristus? Mari kita buka 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17, kita baca di tempat kita masing-masing ya. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Allah, karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihaninya, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Amin. Ini adalah kisah pengalaman surat penggembalaan Paulus kepada Timotius ya. Dia selalu mengawali cerita atau tulisannya itu selalu dengan sebuah pengalamannya, ya, masa lalunya, tidak pernah lupa, gitu. Karena memang ada istilah mengatakan pengalaman adalah yang terbaik, gitu ya. Jadi Paulus pun merasakan itu. Even pun pengalamannya di masa lalu itu bukanlah semuanya pengalaman yang baik. Ada sebuah istilah mengatakan bahwa kegagalan atau kehancuran itu bahkan menjadi satu loncatan bagi seseorang untuk bisa sukses atau berhasil. Jadi pengalaman adalah guru terbaik. Ini juga menjadi satu yang dialami oleh Paulus. Kalau kita baca dari 13 suratnya, dia tidak pernah sekalipun melupakan siapa dia dulu. Selalu diingatnya. Dan itu memang menjadi satu kesaksian yang justru membuat banyak orang bahkan sampai sekarang itu mengenal Kristus. Ya. Bahkan dari pengalaman masa lalunya yang buruk itu pun membuat orang melihat dan menyadari kasih Kristus yang luar biasa. Ya. Nah, surat Paulus yang pertama ini kepada Timotius dituliskannya kepada jemaat di Efesus dengan satu harapan supaya orang-orang di Efesus itu kembali pola hidup yang benar, yang percaya, ya. Bukan hanya benar, tetapi juga teratur, gitu. Seperti yang kita tahu, kalau kita baca dari keterangan kitab Timotius ini, bahwa pada saat itu memang jemaat Efesus itu sedang sibuk, ya, sibuk sekali dengan berbagai aktivitas rohani, ya, tetapi lupa dengan hal dasar yang membangun, ya. Kesaksian hidup, teladan hidup yang membangun. Soal kegiatan rohani atau aktivitas rohani yang begitu banyak, ya. Seolah ada banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan, tetapi mereka lupa bahwa pelayanan yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah hidup mereka sendiri. Maka Paulus menulis ini kepada jemaat di Efesus melalui Timotius. Pada saat itu kan Timotius yang melanjutkan di Efesus, ya. Jadi dengan surat penggembalaan ini Timotius akan kembali mengingatkan jemaat di Efesus supaya mereka itu
bertekun menghidupi pengajaran-pengajaran yang dulu sudah pernah dibukakan atau dipelajari, diPA-kan, dibahas dalam pembelajaran-pembelajaran jemaat di Efesus. Bukannya sibuk dengan berbagai aktivitas yang justru bukannya membangun ya. Bahkan mereka suka berdebat hal-hal yang tidak baik. Ini di pelayanan loh ya, kegiatan-kegiatan rohani. Itu jelas ada dikatakan di 1 Timotius 1 ayat 3-4. Ya. Ketika aku hendak meneruskan jalan di dunia, aku engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam ini. Nah, kalau kita melihat kepada pelayanan kita, dari yang saya alami juga ya, dari tahun 2003 bergabung di pelayanan UKM KMK USU, waktu itu kami di Fakultas Kedokteran, ya, masih satu UP dulu, psikologi dengan kedokteran, kita juga pernah mengalami ini, ya, sibuk membahas tentang sejarah, lalu visi, kalimat visi yang tidak baik, belum lagi konflik dengan Fakultas Hukum pada saat itu ya, bahwa hukum sudah duluan ada dibandingkan KMK, maka hukum tidak harus mengikuti sejarahnya KMK, banyak segala macam gitu perdebatan yang itu melelahkan para pengurus, apalagi KWK, lupa memimpin kelompok, tidak lagi ada tenaga untuk sharing dengan adik-adik kelompok, berbagi hidup. Nah itu ternyata terjadi juga di dunia nyata kita. Dan itu memang benar seperti yang diingatkan oleh Paulus bahwa ternyata hal demikian tidaklah membangun. Yang ada malah membuat kita semakin jauh dari pengajaran yang seharusnya. Jauh dari tertib hidup yang sebenarnya. Paulus mengingatkan itu kepada Timotius ya untuk diteruskan kepada jemaat di Efesus. Nah, ada hal yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Paulus menyikapi dari situasi yang sedang melanda jemaat di Efesus ini dan belajar dari pengalaman hidupnya Paulus. Ya, ada satu hal yang membuat satu kunci yang bisa membuat jemaat di Efesus itu untuk bisa kembali kepada pengajaran yang benar dan tertib hidup yang benar. Apa itu? Paulus mengingatkan bahwa hanya oleh karena kasih karunia. Satu kunci yang bisa membuat jemaat di Efesus itu untuk bisa kembali kepada pengajaran yang benar dan tertib hidup yang benar. Apa itu? Paulus mengingatkan bahwa hanya oleh karena kasih karunia. Maka tugas Timotius itu kalau kita baca selanjutnya, di ayat 18 itu, Paulus mengingatkan, kalau kau mau membangun kembali, memperbaiki situasi yang sedang hiruk-pikuk di Efesus ini, maka yang harus kau lakukan adalah, kau harus mengingatkan kembali, ya, bagaimana perjuangan kita membangun jemaat di Efesus ini. Apa itu? Kasih karunia yang menyelamatkan kita. Sama seperti yang dialami oleh Paulus, ya. Paulus kan dulu seperti kita tahu bagaimana pertobatannya ya, bahwa Paulus itu adalah seorang pemburu, bahkan dia bilang di ayat 14 ya, seorang yang ganas, penganiaya. Dia adalah orang yang pembunuh, orang-orang yang mengikut Kristus pada zaman itu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada Paulus sampai akhirnya Paulus pun mengalami pertobatan. Dia dulu hilang dan sesat, tapi kemudian Tuhan tangkap. Dan itu adalah, Paulus katakan, itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Ya. Anugerah yang luar biasa. Maka saya pikir kita juga harus kembali mengingat, kapan kita pernah terhilang atau tersesat. Di dalam perjalanan iman kita, ya, atau di dalam perjalanan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, sebagai siapapun kita ya, apakah kita sebagai AKK, apakah kita sebagai PKK, sebagai koordinasi, sebagai CPKK, bahkan sebagai pra-alumni, atau mungkin ada di sini yang sudah alumni, ya. Coba kita selidik bentar perjalanan ini. Pernah nggak ya kita terhilang atau sesat di dalam mengikut Kristus? Atau sebelum mengikut Kristus? Ya. Kalau kita pernah, sebenarnya kita sangat bersyukur. Sama seperti Paulus, satu hal yang dia syukuri selalu adalah ketika Tuhan Allah mengizinkan dia dulu sebagai seorang yang ganas, tapi kemudian ditangkap dan diberikan kasih karunia yang luar biasa. Kalau kita pernah tersesat, kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena itu pertanda bahwa kita, ketika kita sadar kita sesat, itu pertanda bahwa kita sedang hidup.
Ya, kita alive gitu ya. Kita aware dan kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, tapi kalau kita tidak pernah menyadari bahwa kita sedang terhilang atau sesat, nah ini yang harus kita waspadai. Jangan-jangan kita sedang mati. Ya. Kita tidak sedang bernafas secara rohani. Maka saya sangat senang kalau ada pengalaman orang sedang jatuh, tapi kemudian bangkit kembali. Jangan pula turun-turun gitu ya. Yang benar itu orang yang menyadari kasih karunia yang telah menyelamatkannya di masa-masa dia sesat atau terhilang adalah ketika dia jatuh, maka bangkitnya akan membuat pertumbuhan rohani itu semakin dewasa. Nah, Paulus mengingatkan bahwa sama seperti di ayat 12 itu, dia berkata bahwa hanya karena anugerah Allah semata, aku yang terhilang dulu, ini bisa selamat. Ya. Efesus 2 ayat 8 itu jelas, itu juga tulisan dari Paulus ya. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Maka hal yang paling membuat kita merasa bersyukur sekali di dalam mengingat, oh, apa yang akan kudapatkan dalam hidup ini adalah, kan? Hal yang paling kita syukuri adalah anugerah Allah itu. Lalu, anugerah itu adalah sebuah penghargaan yang terhingga. Kenapa? Karena dengan anugerah itu, orang percaya, kita, tidak hanya menerima hidup kekal di sorga, tetapi juga kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 itu jelas, ya, menyatakan kepada kita bagaimana orang yang percaya itu diberi kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Salah satunya, ciri kita yang hidup sebagai anak-anak Allah ini adalah melayani. Itu di ayat 12, ya. Apa dikatakan Paulus? Aku bersyukur kepada Dia, itu Yesus yang menguatkan aku. Tuhan kita, kenapa? Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bayangkan, Paulus yang dulu bukan pengikut Kristus. Dia bahkan pembinasa orang percaya waktu itu. Tapi akhirnya dia menyadari oleh karena anugerah Allah. Dia menyadari bahwa Allah menganggap dia layak. Allah memberikan satu kepercayaan kepadanya. Bukan hanya hidup sebagai penerima anugerah, tetapi sebagai pelayan. Maka salah satu ciri kita sebagai anak-anak Allah adalah melayani. Maka saya bilang melayani bukanlah sekedar reward, ya, bukan sekedar hadiah, bukan sekedar kesempatan. Tetapi melayani itu adalah ciri khasnya orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Itulah bedanya orang-orang yang sudah lahir baru dengan yang tidak. Melayani tentunya dalam hal ini melayani dengan rasa syukur ya. Bukan melayani karena terpaksa. Atau bukan melayani hanya karena ada kesempatan. Itu akan terlihat nanti dengan bagaimana dia menjalani masa-masa pelayanannya. Saya katakan di sini melayani juga, nanti kita akan lihat melayani yang dimaksudkan di sini bagaimana. Ya. Melayani juga bukan harus seperti yang saya lakukan sekarang atau yang dilakukan oleh MC kita tadi. Harus berdiri di mimbar, dilihat orang, itu baru dikatakan melayani. Bukan. Itu adalah salah satu bentuk melayani. Mari kita lihat lebih detail. Melayani, apa sih melayani? Gitu ya. Kalau kita membaca atau melihat dari Matius 20 ayat 25 sampai 28, ya, dan dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24, melayani itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai teladan hidup yang harus diikuti oleh murid-muridnya. Matius 20 ayat 25 sampai 28 itu adalah bercerita tentang bagaimana murid-murid Yesus itu harus melayani dengan kasih, bukan memimpin dengan pedang seperti pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana murid-murid Kristus itu harus memberikan hidupnya kepada yang dilayani, bukan meminta hidup orang lain ketika melayani. Dan di Kolose 3 ayat 23 sampai 24 itu menegaskan bahwa kalau kita duduk ataupun bahkan makan, lakukanlah semuanya itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah melayani. Maka sebenarnya ketika kita melakukan satu pelayanan di balik layar pun, we'll do the best. Kita akan melakukan yang terbaik. Kenapa?
Karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk orang yang menyuruh kita atau yang sharing pelayanan kepada kita. Maka tidak ada istilah bahwa kegiatan aku kan bagianku hanya nanti di bagian akhir. Aku kan kerjaku hanya ngangkat speaker. Sekarang nggak lagi ngangkat speaker ya, karena online semua. Aku kan bagianku hanya operator. Yang perlu persiapan hanya MC lah. Bukan, semuanya butuh persiapan. Tuhan Yesus sendiri persiapannya matang. Ya, teladan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya ketika melakukan satu mujizat dari satu daerah ke daerah yang lain. Pelayanan yang dia persiapan yang dia berdoa, menyendiri, merenung. Itu yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sesibuk apapun kegiatan pelayanan yang dia lakukan. Lalu yang kedua, melayani itu adalah hak istimewa yang diberikan oleh Allah. Tidak semua orang yang mengaku percaya diberikan hak istimewa ini. Tetapi setiap orang yang sudah memberikan hidupnya, menyadari, bahkan memberikan dirinya untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus, itulah yang bisa melihat bahwa sepanjang hidupnya itu adalah melayani. 1 Korintus 7 ayat 22. Saya bacakan buat kita. Ya. Ini bedanya orang yang memiliki hak istimewa itu dengan yang tidak. 1 Korintus 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Maka kita orang-orang yang menyadari dirinya dipanggil untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun, kita akan sadar bahwa kita melakukan itu oleh Tuhan sendiri yang memanggil kita. Jadi bukan sekedar karena terdesak. Ya, terdesak nggak ada lagi yang mau jadi pengurus, terdesak nggak ada lagi yang mau jadi PKK, terdesak nggak ada lagi yang mau melayani di organisasi kampus. Siapa lagi? Bukan. Kalau kita sadar betul bahwa itu adalah hak istimewa yang diberikan oleh Allah, maka kita akan tahu dari awal kita akan terus mempersiapkan diri kita untuk melayani. Perkara terstruktur atau tidak terstruktur, di masa sekarang jadi PKK atau tidak, itu perkara waktunya Tuhan. Tapi yang pasti yang satu harus kita sadari adalah kita dipanggil untuk menjadi hambanya, karena kita adalah orang yang sudah ditebusnya, maka kita menjadi pelayannya. Lalu melayani itu sebagai apa sih? Ungkapan syukur dan terima kasih atas kasih Allah yang telah menyelamatkan kita. Itulah juga yang senantiasa diingatkan oleh Paulus. Ya, di ayat 1 itu dia selalu mengatakan aku bersyukur, aku bersyukur. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita coba evaluasi diri kita. Terkhusus bagi kita yang sudah melayani lebih dari setahun. Melayani apakah sebagai AKK, apakah sebagai PKK, atau sebagai pengurus, ya, atau sebagai pelayan atau pengurus di organisasi kampus, atau mungkin kita pernah melayani sebagai pelayan acara, sebagai panitia, sebagai donatur, gitu ya. Mari kita evaluasi. Apa sih motivasi kita di dalam melakukan itu selama ini? Apa sih cara pandang kita selama ini melakukan itu? Apakah kita sadar betul bahwa kita melakukan itu sebagai rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada Allah? Dan dalam rangka meneladani Tuhan Yesus sendiri? Atau sekedar karena memang kesempatan ada? Memang karena kita bisa? Itu satu hal yang harus kita pahami. Kita terus evaluasi supaya kita di dalam rel yang benar ketika melayani. Jadi ketika ada pun reward tambahan yang dikasih oleh Tuhan bagi kita, kita tidak menjadi sombong. Kita tidak menjadi orang yang merasa lebih baik dari yang lain. Atau ketika ada penderitaan yang diizinkan Tuhan ketika melakukan itu, kita tidak menjadi down. Kita tidak menjadi orang yang jerah melayani, persahalian gitu ya. Cukuplah sekali ini saja, tidak lagi untuk yang kedua kalinya. Mari kita evaluasi ya, yang kita lakukan selama ini. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Apa sih kunci utama dilakukan oleh Paulus sehingga dapat setia melayani? Ya, di dalam panggilannya, Paulus tidak pernah lari dari rel panggilan itu. Even pun dia dikejar-kejar. Kalau kita tahu penderitaan yang dialami oleh Paulus, ya, rasa belum adalah yang separah Paulus ini.
ya yang kita alami. Kalau kita ingat kisahnya di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, ya. Hampir mati, makan nggak makan, telanjang akan dia bilang. Oleh karena apa? Karena dia mengerjakan panggilan itu dengan sungguh-sungguh dan banyak tantangan. Yang pasti tantangan dari keluarganya sendiri itu sudah jelas, ya. Kalau kita mungkin belum sampai ditantang oleh keluarga kita sampai kita nggak bisa makan, ya. Kalaupun mungkin dibatasi uang bulanan, masih ada kawan-kawan kita yang mau berbagi. Paulus pada saat itu ada masanya dia tidak bisa makan di dalam mengerjakan pelayanannya. Nah, apa yang menjadi kunci utama yang dilakukan oleh Paulus? Pertama, selalu ingat karya penebusan dan penyelamatan Yesus di kayu salib bagi dirinya yang adalah seorang pendosa dan layak dimurkai. Ingat, selalu ingat karya penebusan. Maka kalau ini yang menjadi hal yang selalu kita ingat pertama sekali, sesulit apapun kondisi kita, ketika kita disuruh atau dipanggil melayani, maka kita tidak akan pernah mundur. Kita tidak akan pernah mengatakan tidak untuk melayani. Tuhan Yesus sendiri melayani selama hidup di dunia ini, walaupun umurnya hanya 33 tahun, tapi dia total, ya. Totalitasnya itu tidak diragukan. Bahkan sampai menyerahkan nyawanya pun dia mau. Saya pikir belum ada di Fakultas Hukum yang sampai ditantang dosen ya menyerahkan nyawa kalau menyatakan kebenaran. Sampai sulit, kalau mungkin sulit lulus, ada. Ya, kami pun dulu banyak yang begitu. Teman-teman kita dari kampus lain pun banyak yang demikian. Ya. Oleh karena mempertahankan itu kebenaran menjadi saksi Kristus, sulit untuk mendapat apa yang diinginkan, itu banyak. Tetapi saya kira itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Paulus, apalagi apa yang dialami oleh Yesus sendiri. Maka kunci utama pertama yang kita teladan itu adalah selalulah ingat ya penebusan dan penyelamatan Yesus. Yang sesungguhnya tidak layak untuk kita, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Siapa kita rupanya? Maka Yesus mati bagi kita. Nggak ada kan? Kita bukan siapa-siapa, bahkan di Mazmur itu ditulis kita hanya debu. Sebentar saja di dunia ini. Lalu yang kedua adalah selalu sadar diri di hadapan Allah. Ini di ayat 13, ya. Sudah dijelaskan oleh Paulus terpampang nyata. Bahwa Paulus tetap sadar diri bahwa dia ganas, orang yang penghujat, penganiaya, dia nggak malu dirinya itu penghujat. Salah satu topik yang juga saya akan besok di pengisian UPFIB tentang self-esteem ya, tentang harga diri. Bahwa ketika kita memberi diri melayani, kita tidak perlu malu dengan apa adanya diri kita sebelum kita bertobat. Asalkan kita sadar bahwa semuanya itu sudah kita bawa kepada Tuhan, dan semuanya itu kita sudah lakukan di hadapan Tuhan, dan kita tahu betul bahwa Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Jadi selalulah sadar diri, mau kita orang kaya, orang yang pas-pasan, mau kita orang yang cantik, walaupun tadi MC mengatakan semua kita cantik, ya semuanya sudah memenuhi KNN, gitu. Apa kriteria kecantikan, apa tadi? Kriteria kecantikan kegantengan apa tadi? Walaupun begitu, jangan pernah kita merasa minder atau tidak tahu diri, gitu. Jadi jangan ekstrim ya, jangan justru kita jadi orang yang tidak tahu diri. Aku kan udah ditebus Tuhan, akhirnya hidupnya sembarangan, jangan. Maka selalulah sadar diri di hadapan Tuhan, bahwa kita ini adalah seperti yang diungkapkan oleh Paulus. Kita juga adalah orang-orang yang layak dimurkai. Gitu. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita menjadi sangat berharga. Jangan pernah lupakan siapa kita. Yang ketiga itu selalulah punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang hidup dan bertumbuh. Ayat 15-16 Paulus itu jelas mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus dan ini untuk menyelamatkan berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Bayangkan, Paulus di dalam perjalanan pertumbuhan rohaninya, dia menikmati semua kekayaan kasih karunia Tuhan. Sampai dia menggambarkannya bahwa Yesus itu sudah menunjukkan seluruh kesabarannya.
Tidak ada yang tidak disabarkan oleh Tuhan Yesus bagi dirinya. Nah, itu bisa disadari oleh Paulus karena apa? Karena setiap detik dia berinteraksi dengan Tuhan. Ya, karakter-karakternya yang keras, karakter-karakter yang tidak membangun, dia terus berikan kepada Tuhan supaya dia asah, ya, dia bentuk, sehingga itu semakin hari semakin dibentuk, dipertajam oleh Tuhan, dan semakin sempurna seperti yang Tuhan mau. Maka Paulus sanggup mengatakan bahwa dengan semua kesabaran Tuhan, dia sudah menerima. Dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka. Itu menjadi satu komitmen Paulus. Setiap hari dia berinteraksi dengan Tuhan, setiap hari komitmennya diperbarui bahwa dia akan terus menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun. Dalam situasi apapun, bahkan ketika di penjara, dia bahkan menjadi saksi lebih banyak lagi. Tidak hanya bagi orang yang di penjara, bagi kota-kota lain. Nah, itu yang ketiga. Kunci utama, Paulus itu bisa setia melayani itu. Yang keempat adalah, dia sadar ada kepercayaan Allah yang sangat luar biasa terhadap dirinya. Di ayat 1 dan ayat 11, saya bacakan ayat 11 kepada kita. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Paulus sadar betul bahwa Allah itu adalah sahabatnya. Maka Allah itu percaya kepadanya. Coba kita evaluasi diri kita. Bisa nggak dengan yakin mengatakan bahwa Allah percaya kepadaku saat ini? Sehingga Allah memberikan pendidikan di Fakultas Hukum bagiku. Dan lewat pendidikan di Fakultas Hukum inilah aku Tuhan. Ada nggak kepercayaan Allah yang luar biasa begitu? Ketika ini saya renungkan, saya selalu melihat diri ya. Layak dipercaya nggak aku ini memang ya? Lewat pikiran, perkataan, perbuatan, lewat ketika hanya sendiri, aku layak dipercaya. Seringkali orang bisa dipercaya ketika dia berada di struktur pelayanan yang baik ya. Ketika di kegiatan rohani, mudah mempercayai orang di situ. Mudah kita dipercaya. Tetapi ketika tidak ada kegiatan pelayanan, ketika tidak ada kegiatan kerohanian, masih bisa nggak tetap Allah mempercayai kita untuk senantiasa menjadi saksinya? Memberikan hidup yang benar. Gitu. Apalagi di zaman online sekarang, gitu ya. Ada banyak sumber yang bisa kita dapatkan, ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Tidak bisa kemana-mana, tetapi begitu padat jadwal. Ketika di dalam kesibukan itu, ada nggak ya Allah terus percaya bahwa kita memang akan menjadi saksinya lewat apapun yang kita lakukan. Nah, penegasan Paulus tentang hal ini bukan berarti dia sedang sombong rohani, bukan. Tetapi dia menegaskan ini dengan tujuan untuk menunjukkan perbedaan antara pelayanan bagi mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan yang tidak. Orang yang menyadari panggilannya dari Tuhan, dia akan berani mengatakan ini. Bahwa aku berdiri di sini melayani Tuhan saat ini adalah karena Allah mempercayaiku. Orang yang tidak sungguh-sungguh akan teruji dengan waktu. Terlihat dari bagaimana dia memanajemen segala sesuatu. Secara semua source, semua sumber daya yang dia miliki, yang diberikan oleh Tuhan, ya, itu akan teruji bagaimana dia memperlakukannya. Yang terakhir itu adalah kunci utama Paulus adalah mengenal visi Allah bagi dunia. Di ayat 16b, dia tidak pernah lupa mengatakan bahwa dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kalau kita melihat kembali ya, amanat agung, itu jelas menjadi visi Allah bagi dunia. Supaya seluruh dunia ini mendengar Injil, percaya kepadanya, dan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Itu juga yang menjadi visi pelayanan kita. Itu tidak pernah dilupakan oleh Paulus. Ketika dia lelah, ketika dia letih, ketika dia menderita, dia ingat apa yang menjadi isi hatinya Allah bagi dunia. Itu akan kembali membangkitkan komitmennya. Ada loh orang-orang yang tidak setia. Itu di ayat 19 ayat 20 1 Timotius ini. Kalau kita lihat di ayat 19 sampai ayat 20, dikatakan di sini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka.
Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi ada orang-orang yang di awal itu sangat menggebu-gebu melayani, ya, sangat sepertinya tangguh dan setia sekali mengerjakan kegiatan-kegiatan pelayanan. Tapi di akhir hidup mereka ternyata mereka lari. Maka Paulus mengingatkan jangan sampai demikian. Kita yang mengingat bahwa ini adalah anugerah Allah, jangan sampai akhirnya tidak ditemukan setia di akhir hidup. Apa sia-sianya semua kemenangan yang kita dapatkan selama hidup ini. Semua hadiah, semua penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita selama hidup ini. Mari evaluasi diri kita. Selama kita mungkin ada setahun, 2 tahun, bahkan mungkin lebih dari 5 tahun mengaku sebagai orang yang sudah percaya, orang yang sudah lahir baru, orang yang melayani, gitu ya. Ada nggak kita juga seperti yang dimiliki oleh Paulus ini? Dia selalu mengerjakannya dengan mengingat isi hatinya Allah. Nah, bagaimana? Ya. Bagaimanakah Paulus memelihara kepercayaan itu? Ini adalah hal praktis yang juga saya pikir bisa kita lakukan. Yang pertama adalah selalu bersyukur. Kalau kita mau supaya kita juga ditemukan setia sampai akhir hidup kita, seperti yang dilakukan oleh Paulus, selalulah bersyukur. Apapun yang terjadi, ya, selalulah bersyukur. Memang ini bukan hal yang mudah. Gimana Kak mau bersyukur? Yang mau jadi CPKK pun sangat sedikit. Dari sekian ratusan orang yang mengaku menikmati kelompok kecilnya bertumbuh, tapi sangat sedikit yang mau memberi diri. Saya katakan 1 orang saja pun bisa dipakai Tuhan untuk mengerjakan pelayanan ini. Maka syukurlah yang satu itu. Tapi bukan berarti kita akhirnya berpuas diri, titik sampai di situ. Bukan ya. Maka kunci yang kedua adalah untuk memelihara kepercayaan yang diberikan Allah itu adalah setialah di dalam iman dan peliharalah iman dan kasih yang dipercayakan kepada kita. Ayat 14 itu dikatakan di situ. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana cara kita memelihara iman dan kasih? Salah satunya yang paling sederhana adalah rutinlah berkelompok kecil. Kalau kita saat ini secara online semuanya saya pikir waktu lebih fleksibel ya. Karena kita tidak take time naik angkot, tidak take time naik Grab atau segala macam ya. Tinggal menyepakati mau berapa jam kita malam ini kelompok, sore ini, pagi ini, gitu ya. Maka mari kita lakukan, pahami, peliharalah dan setialah di dalam iman dan kasih. Hal yang paling sederhana juga adalah di dalam memelihara iman dan kasih itu adalah berbagi. Ya, berbagi banyak. Zaman now banyak orang yang stres, ya kan? Maka berbagilah. Aku pun stres, mau kayak mana? Berbagilah dengan orang lain. Sometimes stres yang kita alami justru dipakai Tuhan membangun orang lain tuh. Dan stres yang tidak mau dibagikan itu bisa menjadi distress. Ya, distress itu adalah stres yang membuat kita semakin terpuruk. Ya. Itu salah satu cara sederhana. Maka berbagilah gitu. Lalu yang berikutnya adalah menjaga dan mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Pemberian Injil dan pelayanan. Pelayanan dimasukkan dalam keseluruhan hidup seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dan lakukanlah itu dengan iman dan kasih. Bukan dengan terpaksa, bukan juga karena terstruktur, bukan juga hanya karena kesempatan. Orang yang melayani, orang yang mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya hanya karena terstruktur akan teruji. Setelah tidak terstruktur lagi, setelah tidak di kampus lagi, hidupnya menjadi serupa dengan dunia. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengerjakannya oleh sadar betul itu adalah hak istimewa yang diberikan oleh Allah, maka ketika kelak kita tidak lagi satu di dalam kampus fakultas hukum pun, kita akan senantiasa memiliki kualitas hidup sebagaimana kita ada di kampus, bahkan lebih baik lagi. Itu adalah ujian yang paling terasa. Maka jangan bangga saja kalau hak kita baik bertumbuh di dalam masa-masa mahasiswa. Tetapi bersyukurlah, bangga ketika kita mengenal ada banyak alumni berjuang terus menjadi saksi yang tengah dunia. Apalagi bagi kita yang profesi ini ya kan, zaman now banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh, belalah dengan sungguh-sungguh bagiannya sesuai dengan bagian kita. Ya,
Anak hukum itu perannya sangat luas dan sangat besar di dunia ini. Itu adalah pelayanan yang paling simpel yang melekat di hati kita sebagai seorang anak-anak hukum. Apa yang menjadi penutup dari bagi kita adalah dari pengalaman dan perjalanan hidup Paulus ini melalui surat penggembalaannya kepada jemaat Efesus ini adalah ada satu kalimat yang mengingatkan kita bahwa gracia itu selalu melahirkan gratitude. Anugerah itu selalu menghasilkan syukur. Maka kalau kita terus mengingat kasih karunia Allah dengan kematiannya di salib yang telah menyelamatkan kita, itu akan melahirkan rasa syukur yang tidak pernah padam bagi setiap orang yang percaya. Dan rasa syukur itu akan menuntun kita memiliki komitmen yang semakin kuat untuk apa? Hidup taat dan semakin serupa Kristus setiap hari. Dan ini komitmen untuk hidup taat dan semakin serupa Kristus ini setiap hari ini akan menuntun kita untuk semakin komit melayani dalam bentuk apapun. Jadi itu satu kesatuan. Jadi kalau kita sadar betul memang bahwa hidup ini adalah reward dari Tuhan, kita pasti melayani. Seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa melayani itu bukan sekedar kesempatan. Seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Itu betul. Tetapi bagi orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus lebih dari situ, bahwa melayani adalah ciri khas orang yang sudah ditebus. Kedua adalah syukurlah kita diberikan kesempatan untuk menjadi salah seorang penerima anugerah yang kekal. Kenapa? Ada banyak orang yang mendengarkan Injil ribuan kali, nggak percaya. Dia tetap menolak. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus bahwa bersyukurlah Tuhan menganggap kita layak menerima anugerah itu, dan kita layak menjadi rekan sekerjanya. Maka saya selalu katakan bersyukur kalilah kita ini diberikan iman percaya. Ya. Karena banyak orang yang tidak bisa mengerti gitu. Apa sih maksudnya Yesus mati bagiku? Apa sih maksudnya aku diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Apa sih maksud aku dipanggil menjadi pelayannya? Tapi kita diberi pengertian akan hal itu. Bersyukurlah. Yang ketiga, pesan Paulus di pelayanannya adalah yang juga akhir hidupnya, supaya setiap orang yang sudah percaya kepada Allah itu sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Sungguh-sungguh, ya, berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Jadi melakukan pekerjaan baik itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang paling sederhana dan paling mudah. Ingat, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh, bukan atau ala kadarnya. Orang yang sungguh-sungguh itu gimana sih? Pasti dia harus berpikir, ya kan? Pasti ada yang dikorbankan. Apapun itu, pengorbanan yang dikorbankan bukan harus dalam bentuk yang besar ya. Pasti dia melakukannya secara desain ya, bukan sekedar kebetulan. Dan itu dilakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Bayangkan, Paulus sampai akhir hidupnya tidak pernah berhenti melayani. Maka mari kita juga meneladani itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini hanya pertanyaan untuk direnungkan. Sebelum kita akhiri, kita lanjut ke diskusi. Yang pertama, sebagai orang yang sudah ditebus, bahkan mengaku orang yang sudah dibina, ya, apa sih lagi yang harus kita ragukan atau pertanyakan tentang panggilan Yesus atau panggilan Allah bagi setiap kita yang mengaku percaya? Kan? Semuanya telah dikerjakan terlebih dahulu oleh Yesus dan telah memberikan teladan bagi kita sampai dia mati, bahkan bangkit dan naik ke surga. Lalu apa sih yang perlu kita pertanyakan lagi? Saya selalu katakan kepada adik-adik yang masih potensial, selagi waktu masih ada, saya pikir tidak perlu tanya lagi melayani atau tidak. Pertanyaannya adalah pelayanan di mana dan bagaimana? Bagianku apa? Nah, seringnya kan kita enggak. Aku melayani enggak ya Tuhan? Padahal sudah jelas. Panggilan orang percaya itu adalah melayani. Secara khusus ketika kita masih mahasiswa, waktu terbatas. Ya kan? Kesempatan terbatas. Lah kita sudah tamat, udah expired dari kampus. Mau kita ngotot bilang bayar pun aku untuk bisa bergabung di pelayanan mahasiswa nggak akan bisa. Rektorat tidak akan terima alumni. Kan? Adik-adik pelayanan pun tidak akan terima. Kita sudah expired, ladang kita bukan lagi di kampus, kecuali panggilan kita dosen. Kecuali panggilan kita, salah satunya seperti saya di pelayanan mahasiswa. Dan itu panggilan khusus, tidak semua orang.
Maka saya katakan tidak perlu lagi bertanya, aku melayani enggak ya Tuhan? Yang perlu dipertanyakan itu di dalam doa kita adalah pelayananku di mana dan sebagai apa Tuhan. Lalu yang kedua adalah takut, cemas, khawatir itu wajar. Enggak usah pala malu kita mengakuinya. Aku memang takut Kak, aku memang cemas sampai nggak bisa tidur. Ya, aku khawatir kayak mana nanti kuliahku. Aku bukan tipe orang yang bisa memanage waktuku dengan baik. Aku tipe orang yang pragmatik, ya, nggak begitu aware dengan lingkungan. Tapi kerinduan itu ditaruhkan oleh Tuhan. Nah, wajar, tetapi jangan sampai itu menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita lupa kasih karunia Kristus lah, kasih karunia Allah ya, Allah lah yang memperlayakkan kita untuk melayani. Yang ketiga itu, apa kendala terbesar kita dalam mendengarkan suara Tuhan untuk melayani? Ya, apa kendala terbesar? Jangan-jangan kita nggak tahu apa sih penghalang kita, apa sih penghambat kita? Apalagi selama ini kita mulus-mulus saja, ya kan? Kenali dengan baik. Sama seperti Paulus, dia tahu betul duri dalam dagingnya itu apa, potensi yang dia miliki apa. Makanya dia berani bilang, aku nggak perlu minta-minta sama kalian untuk biaya hidupku. Aku bisa kok kerja. Dia kan ahli tenda ya, dia meninggalkan itu. Itu salah satu profesinya untuk bisa membiayai hidupnya. Karena apa? Dia tahu bahwa dia bisa memanage dirinya dengan baik antara pekerjaan sebagai ahli tenda dengan tetap melayani di panggilan khusus. Yang keempat itu adalah apa yang terlalu besar dan terlalu sayang untuk kita berikan dan korbankan kepada Tuhan setelah semua yang telah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Apa yang terlalu besar? Saya selalu sering tanyakan ini kepada saya, bahkan sampai saya sudah menikah dan punya anak sampai sekarang. Bukan mudah mempersiapkan pelayanan online saat ini ketika kami pun punya bayi, dia masih umur 9 bulan. Tidak mudah. Waktunya harus curi-curi waktu. Ketika persiapan, si Abi, nama bayi kami Abigail, si Abi bangun, ikut malah dia ngobrak-ngabrik laptopnya. Ya, waktu bapaknya kerja, nggak bisa persiapan sendiri. Waktu dia tidur, justru langsung ngerjain pekerjaan rumah. Tidak mudah. Tetapi saya pikir, itu tidaklah hal yang besar untuk saya nikmati, lelah, kurang tidur, ya, menguras emosi, ya, karena ketika persiapan juga evaluasi diri. Apa sih yang terlalu besar? Yang terakhir itu adalah hidup ini adalah misteri Allah, ya, misteri ilahi, termasuk melayani atau pelayanan juga misteri ilahi. Kita tidak tahu, ya kan? Kapan kita menjadi pelayan secara terstruktur dan kapan tidak, kalau kita tidak terus melekat kepadanya. Maka milikilah relasi pribadi dengan Tuhan yang senantiasa alive. Karena itulah the real rewards in our life. Ya, bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang terus bertumbuh, itu adalah satu rewards yang tak terbayangkan nikmatnya. Nanti kalian akan hadapi, jangankan sudah menikah. Kalau kalian sudah alumni akan kalian lihat betapa hektiknya hidup di dunia yang begitu hiruk-pikuk ini. Apalagi semuanya ini serba digital, ya. Godaan semakin besar, kesempatan dan peluang juga semakin luas, gitu. Tetapi kalau kita tidak mengingat bahwa relasi dengan Tuhan adalah the real rewards bagi orang-orang percaya, kita tidak akan bisa mengerti apa maksudnya bahwa hidup ini adalah misteri ilahi. Maka mari hargai hidup yang sudah Tuhan tebus ini dengan mempersembahkan semua yang kita bisa untuk menjadi saksinya. Pikiran, perkataan, semua sumber daya yang kita miliki, waktu, kesempatan, terus bagi kita yang masih di pelayanan kampus. Saya sekarang kalau rindu kali pun jadi pengurus nggak bisa. Maka banyak pun yang kami pikirkan dalam otak ini untuk pelayanan mahasiswa tetap terbatas. Palinglah sharing dikit-dikit dengan Jenny, ya kan, yang koordinasi UKM. Apa sih nilai hal-hal dasar yang tidak boleh diganggu-gugat? Sangat terbatas. Kenapa? Kami sudah expired dari pelayanan mahasiswa. Maka pergunakanlah kesempatan yang ada. Ingat bahwa hidup ini bukan hanya sekedar kesempatan melayani, tetapi hidup ini adalah anugerah Allah untuk melakukan atau menerima hak istimewa kita melayani. Baik, terima kasih. Saya persilakan, waktu kita masih ada. Kalau mau pertanyaan. Terima kasih ya kepada Kak Jenny.
Luar Oke, biasa boleh kita dengarkan ya. Dan teman-teman, saya ambil alih bentar ya Kak Jun ya. Oke, silakan. Nah, tadi kan Komisi Kelompok Kecil telah membagikan link, itu boleh diisi kalau ada pertanyaan teman-teman ya. Nah, yang menjadi spesial di pengisian ini adalah kita memiliki sebuah kesempatan luar biasa teman-teman untuk bertanya secara langsung kepada Kak Juni tentang hal pelayanan atau melayani. Dan sebenarnya sudah sangat banyak nih pertanyaan yang masuk, dan sembari ini dijawab Kak Juni, teman-teman nanti boleh juga ngisi link tersebut, bisa dibuat namanya, atau mungkin merasa tidak nyaman identitasnya diketahui banyak orang, bisa kok nonem ya. Bisa juga personal chat kepada saya atau mungkin mengisi link tersebut. Oke, Kak Judi udah sangat banyak nih pertanyaan. Ada dari saudara Abang Johannes Tambunan. Pertanyaannya seperti ini, Kak. Menurut Kakak, bagaimana sih kita mengetahui panggilan akan pelayanan itu, Kak? Katanya. Terus kata dia, kadang ada orang yang memaksakan panggilan pelayanannya harus menjadi apa yang dia mau. Gitu. Boleh langsung dijawab, Kak? Bagaimana cara, apa deh, ulangi? Bagaimana cara, ada di chat ya? Cara mengetahui panggilan pelayanan itu, Kak, katanya. Oke. Satu-satu ya, Dek. Nanti ingatkan yang kedua ya. Saya banyak juga dalam nota ini. Oke. Cara mengetahui panggilan itu sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Yang pasti pertama, kita harus punya, dengan catatan ya, ini sudah di dalam orang-orang yang sudah lahir baru ya. Ini catatannya, ini dia dalam panggilan bagi orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Cara mengetahui panggilan itu hal praktisnya deh. Kalau teologinya kan kita sudah bahas tadi panjang lebar. Hal praktisnya yang pertama, apakah itu membuatmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Panggilan itu semakin membuatmu bertumbuh nggak dalam Tuhan? Artinya, ketika engkau melayani atau mengiyakan pelayanan itu, panggilan itu membuatmu semakin mengenal Tuhan lebih dalam, dan kau semakin dewasa nggak di dalamnya? Kalau tidak, saya pikir ada yang perlu dievaluasi. Bisa jadi panggilannya salah atau responmu yang salah. Gitu ya. Itu hal praktis yang pertama. Yang kedua, cara mengetahui panggilan itu tentunya dengan relasi HPDT yang terus hidup setiap hari, Tuhan akan bicara kok sama kita. Biasanya hati kita akan semakin dicondongkan kepada panggilan itu. Ada satu kegelisahan, ada satu kerinduan, itu bisa bentuk kegelisahan, bisa bentuk kita mungkin semakin rindu, ada mimpi-mimpi di dalamnya, ya. Tapi ingat, kerinduan, kegelisahan, mimpi-mimpi itu haruslah selalu berdasarkan apa yang menjadi visinya Allah. Jangan mimpi kita sendiri, itu berbahaya, ya. Bisa kita jadinya stres sendiri dalam pelayanan itu, ya. Karena kita sebenarnya tidak sanggup mengerjakan pelayanan ini. Tapi karena kasih karunia Tuhan kita dimampukan. Itu yang kedua. Setelah itu hal praktis yang ketiga untuk kita bisa mengetahuinya adalah berbagilah dengan orang yang paling dekat dengan kita. Tanya dia, kita semakin sukacita nggak ketika menggumulkan panggilan itu? Kalau ternyata ketika kita mendoakan panggilan itu yang ada kita malah jadi stres, terus nggak jelas setiap hari. Di awal-awal mungkin bisa jadi kita stres, itu wajar, itu satu proses ya. Biasa memang orang yang bergumul tentang sesuatu itu bisa diawali dengan satu kondisi yang stres. Tapi biasanya stres itu akan berubah menjadi eustress ya, bukan menjadi distress ya. Jadi itu akan menjadi satu pembangun, pembangkit, bukan menjadi pengubah hidup kita semakin buruk. Tanya orang terdekatnya, aku semakin sukacita nggak ya ketika mendoakan ini? Kalau semakin sukacita, pasti kita akan mengetahui panggilan itu untuk kita. Kalau ternyata membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari diri kita yang sebenarnya, saya pikir itu bukan panggilan. Saya pikir itu hal praktis yang bisa dilakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Juni. Dan saya rasa juga yang kedua mungkin tadi Bang Johannes, ya Kak, Bang Johannes juga sudah paham ya dengan jawaban dari pertanyaan Abang. Kemudian yang kedua, ini ada juga Kak, namanya Nonem. Dia sebenarnya rindu mau jadi PKK kan, tapi yang menjadi permasalahan adalah
dia kadang merasa tidak mampu atau merasa takut, Kak, gitu. Katanya boleh dong berbagi, Kak, katanya. Nah, seperti yang tadi di bahan yang saya sampaikan ya, sikap kita, bagaimana sikap usaha kita bisa memelihara kepercayaan Tuhan itu, salah satunya adalah sadar diri. Maka wajar kalau kita stres. Tadi saya juga ada di refleksi saya buat ya, stres, takut, cemas itu wajar. Itu sebenarnya adalah good point. Saya pun mengalami itu dulu. Waktu tahun 2003 di-sharingkan menjadi komisi doa, lalu jadi CPKK, saya nggak bisa tidur gitu. Memang satu sisi saya orangnya kan mudah bergaul ya. Ibaratnya kalau bersahabat itu mudah. Bicara di depan orang banyak itu mudah. Tetapi justru yang menakutkan waktu itu adalah jangan-jangan saya salah gitu. Terus nanti yang kuwajarkan benar nggak ya? Aku aja masih belum tahu kali gimana kali soal pengajaran ini, mimpin bahan gitu ya. Wajar, cemas gitu. Tapi memang yang saya lakukan pada saat itu saya terus berdoa. Saya hanya bilang sama Tuhan, Lord, I give you my heart. Aku hanya punya hati. Nah, Oke, punya talenta. Tapi talenta itu kalau tidak kuserahkan sama Tuhan, akan menyesatkan. Maka hal pertama yang bisa kita lakukan dan Adik lakukan juga adalah yang pertama, yang pasti tetap percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan yang memanggilmu, Tuhan yang akan memperlengkapimu. Ya. Tidak akan ada perlengkapan yang lebih sempurna dibandingkan perlengkapan dari Tuhan. Hanya saja kamu harus aware. Perlengkapan dari Tuhan itu bisa jadi diberikannya lewat PK kamu. Ya. Bisa lewat koordinasi. Bisa lewat abang kakak lain atau mungkin teman-temanmu CPKK yang lain. Ya. Maka beri diri untuk diperlengkapi dan bukalah diri untuk belajar banyak hal bagaimana menjadi seorang PKK. Ya, tentunya itu akan dilanjutkan dengan tindak lanjut yang lebih nyata, konkret. Misalnya, CPKK harus banyak baca. Jangan, iya Kak, aku terbeban, mau kok diberlengkapi, mau kok belajar jadi CPKK. Tapi ketika disuruh baca doktrin dasar, yang ada nggak malas gitu. Nggak ngerti memang, tapi bacalah. Roh Kudus akan bekerja. Lalu ketika kita orang yang sungguh-sungguh, ketika baca itu nggak ngerti, kita akan coret-coret. Yang mana nih yang kita nggak ngerti, sama seperti waktu kita kuliah. Ya, kalau kita baca bahan, kalau kami itu textbook semua, ya, udah textbook, sulit lagi bahasanya, pusing lah gitu kan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita juga dipilih oleh Tuhan masuk di fakultas ini, maka kita akan belajar kan, akan coret-coret, lalu searching, apalagi zaman now ya, gampang sekali searching apapun yang mau kita cari, gitu. Tinggal searching. Jadi itu terlihat dari usaha-usaha kita. Lalu yang kedua, kalau kita masih juga terus cemas, takut, sampai pun mau pengutusan, is okay. Harusnya kecemasannya berkurang. Itu yang harus dievaluasi. Kalau ternyata sama besar kecemasannya, maka harus konsultasi lebih lanjut. Ya, mungkin dengan PKK, mungkin dengan Kombin. Ya, jangan-jangan ada satu kesalahan atau dosa yang disembunyikan, yang membuat akhirnya kecemasan itu terus berputar di situ. Itu yang harus disadari. Biasanya kecemasan yang disadari apa penyebabnya, lalu diakui, itu akan mudah ditangani. Tapi kalau kecemasan itu disebabkan karena hal yang kita terus sembunyikan, nggak mau kita mengakuinya, itu akan membuat kita terus berkutat di situ. Maka, kenali apa penyebab cemas. Nggak ngerti aku ngomong Kak, oke, mari kita belajar bagaimana public speaking. Mari kita lihat, apa sih trik-triknya bicara biasanya. Kalau aku dulu belajar dari PKK-ku. Ya, jadi waktu kami CPKK, kebetulan kami satu kelompok dulu 7 orang, ya, 1 orang laki-laki, 6 orang perempuan, dari Stambuk 2000 dan Stambuk 2002, beda Stambuk karena aku kan dari Polmed dulu udah dibina, masuk di kampus psikologi dulu, udah lanjut lagi bahannya di Polmed dulu. Jadi waktu itu kita, kalau aku pribadi belajar gitu dari PKK, even pun aku orangnya cakap bicara depan orang, tapi aku belajar PKK gimana sih dia memimpinku, apa sih yang dilakukannya gitu. Lalu di awal menyapa, memang beda-beda ya, PKK yang flagma, PKK yang sangwin itu akan beda. Maka mari kita belajar dari PKK, banyak PKK lain yang bisa kita pelajari ya, kita lihat contohnya, untuk misalnya cara bicara depan orang.
Aku nggak ngerti Kak, gali Alkitab. Oke, belajar tentang PA pribadi di bahan kita MHB ada menggali Alkitab, ya kan? Di pengisian-pengisian ada. Bahan dasar untuk CPKK ada. Apa sih yang dilakukan? Latih kemampuan observasi, latih kemampuan PA deduktif dan induktif. Gitu. Memang harus banyak latihan. Itu hal praktisnya. Gitu. Gimana? Oke Kak, kayaknya tadi aku baca banyak pertanyaan, banyak sih pertanyaan yang itu aja gitu Kak. Kayaknya di sini banyak sih yang bakal CPKK seperti itu. Semoga semangat lah dalam mempersiapkan diri teman-teman. Kemudian ada lagi nih Kak pertanyaan, mungkin yang dia maksud melayani dalam hal terstruktur mungkin Kak. Kata dia, Kak apakah benar kalau kita sibuk atau tidak punya waktu itu menjadi alasan tidak melayani, katanya Kak. Sebenarnya sudah bisa dipastikan jawabannya tidak. Nah, sekarang yang dimasukkan melayani itu bagaimana? Saya selalu harus mengingatkan kita balik kepada pemahaman dasar. Saya harus sampaikan kuliah juga pelayanan kita. Jangan sampai dikotomi. Malah yang dimasukkan itu hanya ketika kegiatan UKM Kemkausu UP Fakultas Hukum. Kuliah itu bukan pelayanan, salah. Ya makanya kita di pelayanan ini selalu menekankan studi dan pelayanan itu sama-sama pelayanan. Ya, pelayanan yang dimasukkan yang secara terstruktur dan di dalam organisasi pelayanan kita ya, itu sama berharganya di hadapan Tuhan. Maka kalau yang dimasukkan itu adalah pelayanan terstruktur di UKM Kemkausu UPFH, saya pikir harus dievaluasi sesibuk apa dia, ya kan? Gini aja deh, hal praktisnya gini, sama seperti persepuluhan uang, ya kan? Sepersepuluhnya kita kasih sama Tuhan. Nah, sekarang persepuluhan juga termasuk dalam waktu kita. Kasih dia 1/10 dari waktumu sebagai mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan mahasiswa gitu di kampus. 1/10 dari 24 jam, sekitar 2,4 jam per hari gitu. Sebagai apapun kalau terstruktur itu, kalau dia sebagai pengurus atau koordinasi, ya pasti ada beban yang lebih besar yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Kalau sebagai PKK jauh lebih besar lagi, karena tugas PKK jauh lebih besar dibandingkan dengan koordinasi. PKK itu adalah arsitek jiwa. Koordinasi lebih kepada pengkoordiniran, manajemen-manajemen, dan menjaga visi. Besar memang, sama besar. Tetapi jadi PKK itu adalah ujung tombaknya jadi koordinasi. Kalau dikatakan itu pelayanan itu di organisasi kampus, saya berharap kita juga adalah orang-orang yang terlibat aktif di organisasi kampus ya. Yang menjadi orang-orang yang akhirnya kita, orang yang hanya dikenal sibuk di kegiatan rohani dalam tanda kutip kegiatan organisasi KMK, tapi lupa bahwa di kampus juga perlu terang yang menerangi kampus, kegiatan kampus, maka itu juga sama berharganya, itu juga di dalam rangka menjadi saksi Kristus bagi organisasi-organisasi kampus. Jadi bisa dibilang ya sebenarnya tidak ada istilah sibuk, lalu sibuk untuk pelayanan. Kalau memang benar Tuhan bilang, kau hanya kuliah, sekalipun saya secara pribadi nggak meyakini ya, ada orang yang dipanggil di pelayanan mahasiswa ini hanya untuk kuliah. Ya kan, pelayanannya hanya untuk kuliah, saya sih nggak meyakini itu. Yang saya tahu tetap terlibat dalam pelayanan, even pun itu terstruktur atau tidak. At least jadi panitia deh, atau jadi petugas acara, ya kan, pelayanan acara. Kalau semuanya kita AKK menyadari itu, maka koordinasi tidak akan kesulitan mencari yang mau jadi panitia atau pelayan acara. Tapi itu pun sebenarnya jarang sih ya. Biasanya Tuhan itu kasih beban tertentu. Kalau kita memang mau terus setiap hari bertumbuh dan mengenal isi hatinya Tuhan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, melayani itu adalah ciri khasnya orang percaya. Maka nggak ada orang yang akan mengatakan kalau dia memang adalah murid Kristus, nggak akan ada istilahnya terlalu sibuk untuk tidak melayani. Thank you. Oke Kak, kemudian masih terkait CPKK dan PKK, katanya dia hidup pengen jadi CPKK, namun yang menjadi kesulitan beliau adalah dia takut komitmen Kak, itu yang pertama. Yang kedua, boleh dong Kak juga berbagi pengalaman Kakak pada masa pelayanan mahasiswa Kakak dulu, seperti itu, biar memotivasi mereka juga, seperti itu Kak. Oke. Yang membuat kita tidak komit apa? Harus lagi-lagi kenali diri. Satu, mungkin kecintaan terhadap diri sendiri yang terlalu besar.
hati-hati, ya itu bisa memberikan gangguan jiwa. Kalau istilah klinisnya itu adalah tetap gangguan jiwa. Kecintaan terhadap diri yang besar itu tidak baik. Ya. Apa yang membuat kita tidak komit? Harus tahu penyebabnya. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak komit? Mungkin kita lupa. Ya, sama seperti yang tadi, kunci Paulus bisa komit dalam pelayanannya adalah dia selalu mengingatkan karya kebesaran Kristus. Dia lupa kasih karunia Tuhan. Gak pernah lupa, Kak, aku selalu ingat. Lah, lalu kok kenapa nggak komit? Ya kan? Gak mungkin orang yang menyadari besarnya kasih Tuhan kepadanya bahkan sampai mati di kayu salib itu tidak komit. Ya, separah-parahnya dia tidak komit, dia akan bangkit. Ya, mungkin dia tidak komit seminggu, 2 minggu, sebulan. Paling lama 1 semester deh, karena lewat 1 semester udah dapat surat cinta itu dari Kombing, harusnya. Kan? Maka dia akan bangkit. Bahkan seburuk-buruknya kalau ada dia tidak komit sampai setahun nih, ya, setahun tidak mengerjakan bagiannya, dia pasti akan gelisah. Tidak ada orang yang bisa tidur tenang ketika dia tidak komit mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Maka simpel saja, aku sedang main-main atau tidak Tuhan. Gitu aja. Self-talk juga membangun ya. Saya juga sering melakukan itu. Ketika saya marah kepada dari kelompok, ini salah satu pengalaman ya. Tadi pertanyaan yang kedua. Salah satu yang saya sering lakukan dulu ketika saya jadi PKK itu, apalagi kalau sudah memimpin adik-adik pra-alumni ya, tapi kualitasnya atau pertumbuhannya masih seperti anak-anak yang berserta di Cina, self-talk aja. Gitu. Aku sering lakukan, Tuhan sebenarnya adik-adik ini nggak terbeban melayani, padahal aku sudah jadi pengurus ini, jadi koordinasi. Topik doa kita selalu bagikan gitu. Dalam artian mereka mendoakan toh. Kalau mereka mendoakan pasti Tuhan gerakkan hati gitu. Jangan-jangan aku yang salah Tuhan. Apa ya, motivasiku ada yang salah nggak ya? Atau aku terlalu mengandalkan diri sendiri nggak ya? Atau aku terlalu mengandalkan orang lain nggak ya? Nah, self-talk yang demikian atau coba tanya diri, apa sih buat kita tidak komit? Mungkin kita pribadi yang mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, harus dikenali, kenapa kita mudah terpengaruh? Biasanya anak-anak yang dididik atau kita yang dididik dengan pola orang tua yang permisif, itu saya lebih sering mudah terpengaruh oleh orang lain. Permisif itu adalah orang tua tidak terlalu begitu menegak peraturan yang atau arahan yang jelas. Ya, dibebaskan begitu saja. Nah, seringnya adalah kita mudah terpengaruh oleh orang lain. Kenali, maka kalau demikian maka pilihlah temanmu. Teman bergaulmu bukan berarti jadinya kita tidak berteman dengan orang lain, tapi Halo Kak. update tadi Sepertinya ada kendala jaringan ya Kak ya? Iya deh. Sudah dengar belum? Sudah Kak. Oke. Nah, tadi ya, kenali ya. Jadi pilihlah teman bergaul. Nah, itu yang saya lakukan. Mohon dengar ya, Dek. Dengar Kak. Halo? Tapi kadang putus-putus sih. Oke. Tapi kadang bagus Kak. Oke, saya tutup video dulu ya, biar lancar suara ya. Halo? Ya halo Kak. Nah, di sini hujan, jadi sinyalnya gimana gitu. Sudah kedengaran bagus kok Kak. Oke, saya tutup video dulu ya, biar jelas dulu suara saya. Oke Kak. Oke, nah jadi yang saya lakukan juga pertama kali dulu jadi CPKK itu adalah saya menjadi sahabat saja dari mereka. Bagi mereka, saya memberi diri saya saja. Jadi pendengar bagi mereka, kemudian jadi gimana lah yang jadi teman ya, yang jadi sahabat gitu.
Apalagi kalau adik-adik baru kan biasanya masih malu-malu gitu. Ada yang mau terbuka, ada yang pemalu luar biasa gitu. Kemudian saya memang banyak belajar ya. Apa yang saya tidak pahami biasanya misalnya kalau mau KTB atau mau kelompok tuh selalu PA induktif lah, persiapannya memang harus lebih lama, lebih banyak gitu, baca buku, referensi, kemudian berbagi dengan teman-teman KTB yang juga PKK. Apa sih kendalanya, gimana menghadapi adik-adik kelompok kecilnya, kalau dia ada adiknya yang seolah-olah tidak mau jujur, itu bagaimana gitu. Yang pasti sih be yourself ya, jadi diri sendiri saja. Hanya menjadi diri sendiri ini kita punya patokan ya. Untuk kita menjadi seorang PKK baru kan memang yang paling esensi itu adalah kita punya hati. Kalau kita punya hati ya, pasti kita akan melakukan banyak hal untuk kelompok kecil kita, untuk adik-adik kecil kita, adik-adik kelompok kecil kita. Itu. Saya pernah yang sekali itu berdebat atau berantem lah dengan adik kelompok. Ya, itu tidak pernah saya lupakan. Jadi saya orangnya kan bisa dibilang lebih suka jujur, even pun itu hal buruk, lebih suka jujur. Nah, kalau memang tidak persiapan, lebih baik dibilang tidak persiapan, dibandingkan dibilang persiapan padahal tidak. Ya, jadi suatu ketika saya ketahuan gitu ada di kelompok kecil itu yang tidak jujur. Ya saya marah. Gitu. Dan saya bilang ke mereka, saya langsung nih ngomong, saya pikir tidak ada gunanya kita kelompok. Kalau kita bahas ABCD, tapi tidak mengubah hidup kita. Karena itu bukan bahan yang pertama ya, itu setelah, kalau tidak salah, setelah setahun perjalanan kelompok kecil. Gitu. Jadi kita biasa kan ada evaluasi semester tuh untuk kelompok kecil. Lalu kita akan tahu, ya, kan kita punya RKK, di awal kelompok, di awal pertama kali mulai kelompok di tiap semester itu kita selalu ada rencana kelompok kecil. Ini juga menolong saya sebagai PKK. Maka saya bilang kepada CPKK nih, kalau memang mau jadi PKK, latihlah dirimu untuk menyusun rencana. Ya, mulai dari menyusun rencana dirimu sendiri, sampai kepada rencana kelompok kecil di KTB-mu, maka akan mudah nanti menyusun rencana dengan kelompok kecil adik-adik. Itu sangat menolong. Even pun ketika RKK itu dievaluasi hanya mencapai nih, misalnya yang tercapai hanya 40%, nggak masalah, tapi itu akan sangat menolong, ya. Menolong kelemahan dan kekuranganku sebagai seorang PKK, untuk mengenali adik-adik, dan untuk memberikan bahan, dan juga menolongku untuk mengatur waktu. Ya, karena di RKK itu jelas sampai tupoksinya kan itu kita buat dengan jelas ya. Apa sih yang kita lakukan, kapan pelaksanaannya, untuk 3P 1M, ya. Apa yang harus kita lakukan untuk pengajaran, penyembahan, persekutuan, dan misi. Lalu siapa penanggung jawabnya, apa bahannya, kemana kita melakukannya, kapan itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang batal kelompok, kita bisa tahu, oh ini satu batal. Nah, itu juga menjadi satu latihan yang cukup mudah sih. Maka jangan malas untuk menyusun RKK. Di awalnya itu susah, kalau kita sudah sering melakukannya akan sangat mudah. Dan itu sangat menolong bagi saya, dan bagi suami saya sampai menikah sampai sekarang. Menyusun RKK itu sangat menolong kami dalam daily life. Thank you. Oke, Kak. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi saya rasa sudah sangat menjawab. Ini pertanyaan terakhir aja ya, Kak. Okay. Pertanyaannya, izin bertanya, Kak, dalam melayani terkadang ada rasa sombong, katanya, Kak. Gimana cara meredam rasa itu, biar rasa sombong atau kedagingan itu nggak tinggi gitu loh, Kak? Oke. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena saya juga orangnya pernah jatuh dalam hal kesombongan itu. Maka saya pikir Roh Kudus bekerja ya, membuat akhirnya kita boleh nyatu di dalam ibadah ini gitu. Bukan satu kebetulan, tapi sudah rencana Tuhan. Saya juga biasanya yang sombong ini adalah sombong rohani ada bagi orang-orang yang sanguin atau yang kolerik. Tapi kolerik jarang sih ya. Biasanya orang yang punya PD tinggi dan punya kemampuan banyak hal. Saya salah satunya orang yang sering jatuh dalam sombong rohani. Saya mengetahui itu ketika evaluasi di dalam pengurus koordinasi UKM Kemkosu PFK pada saat itu tahun pertama saya menjadi pengurus. Di situ kan di akhir periode kita ada evaluasi pribadi nih. Biasanya itu berhari-hari ya. Karena kami dulu satu periode itu
pengurusnya ada 32 orang kalau saya tidak ingat. Jadi kalau evaluasi pribadi satu-satu kan itu tidak cukup ya 24 jam, maka kita biasanya nginap. Dan di situ evaluasinya datang dari satu tim saya di komisi doa. Bahwa orang yang sombong rohani itu kan biasanya akan mematikan karakter orang. Ya, itu salah satu poin yang bisa kita pakai untuk mengevaluasi kita sedang sombong rohani atau tidak. Jadi yang kita katakan atau yang kita lakukan justru membuat orang lain tidak hidup rohaninya. Justru jadi down terus-menerus, ya. Dan menjadi dia seperti apa ya? Tidak bisa menerima diri orang lain itu gitu. Jadi satu timku itu merasa bahwa kehadiranku justru membuat dia merasa salah semuanya. Gitu. Kalau ada Juni, takut mengeluarkan pendapat, takut salah, takut ini. Saya pikir akhirnya itu kan semua orang ngasih evaluasi nih, lalu saya waktu itu marah sih, mana ada aku sombong gitu. Aku kan akhirnya ketika cooling down, lalu ya alone with God, nangis sih ya, sakit memang, sakit. Tapi ketika menyadari itu ternyata sampai merinding saya mengingatnya. Karena mengingat pertama kali itu saya benar-benar hancur di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, ngeri kali ya, apalah yang saya sombongkan gitu. Kok bisa lah aku jatuh di dalam kesombongan ini. Nah, jadi memang harus kita tahu, dan sombong rohani ini hanya bisa kita evaluasi kalau kita ada dalam satu tim. Dan kita mau terbuka. Ya. Jadi sakit memang. Saya bilang sakit karena waktu itu saya pernah akhirnya memilih, waktu habis evaluasi itu saya down, lalu ketika sharing lagi untuk pelayanan berikutnya, saya sempat bilang, Tuhan aku malas. Gitu. Namanya lagi masa-masa baru dievaluasi itu wajar ya. Masa-masa kita tidak punya semangat, masa-masa kita seperti SKT sama Tuhan gitu. Tapi tetap doa, tetap berdoa, dan tetap komunikasi sama Tuhan, akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Jangan memilih untuk lari dari Tuhan ketika kita down. Itu akan menuntun kita semakin jauh dari panggilan. Maka mau tidak mau, kalau kita mau mengevaluasi diri kita sombongan atau tidak, harus bersama dengan tim, ada orang lain. Dan tanyalah itu dengan orang lain yang memang mengenalmu dengan baik. Supaya memang evaluasi itu juga membangunmu. Jangan mematikan karaktermu. Dan sombong rohani ini tidak bisa sekali evaluasi, Dik. Saya berkali-kali jatuh dalam hal ini. Maka harus waspada. Hal kedua yang harus dilakukan oleh orang yang rentan jatuh dalam sombong rohani adalah perbanyak doa puasa ketika mengambil satu keputusan. Supaya Tuhan murnikan hati, Tuhan murnikan motivasi. Gitu. Yang ketiga, hal praktisnya adalah minta banyak orang yang menjadi tim doamu. Ya, tim doa kita. Saya tuh kalau mau sharing, kalau memutuskan satu panggilan pelayanan, selalu ada sharing dengan teman lain yang akan terus mendukungku dalam doa supaya aku juga lebih sensitif gitu ketika berdoa memutuskan panggilan itu, atau ketika mendapat satu berkat, ya, ketika dapat satu keberhasilan, itu selalu itu saya ingatkan ke diri sendiri, ingat jangan sombong, ingat bahwa kalaupun kau punya talenta itu ada anugerah Tuhan gitu. Jadi wajar dia bagi kita, bagi adik-adik yang memang tipe kepribadiannya sanguin, mari sama-sama aware dengan ini ya. Saya tidak tahu tipe kepribadian kita, tapi biasanya yang sanguin begitu. Tidak usah evaluasi panjang lebar, sanguin itu rentan jatuh kepada satu dosa sombong rohani. Thank you. Semoga menjawab. Oke, udah cukup lengkap sih Kak tadi, dan itu merupakan pertanyaan terakhir, dan langsung saja Kak ke closing statement-nya dan doa penutup untuk firman kita Kak. Oke, closing statement-nya adalah bagi kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, tidak ada kata mundur dalam menggunakan hak istimewa kita sebagai pelayan Tuhan. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, dan seburuk apapun kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, jangan ada sungut-sungut, jangan memilih untuk mundur dari panggilan, dan jangan mau dimatikan oleh keburukan atau kondisi atau kegagalan kita. Tapi belajarlah dari situ supaya kita boleh semakin dewasa dan semakin kaya di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk segala hal. Bukan hanya kuasa untuk kuliah,
bukan hanya kuasa menamatkan studi kita sebagai sarjana hukum, bukan hanya kuasa untuk memimpin kelompok kecil, tapi kuasa untuk segala hal ya yang ada di dunia ini. Mari pergunakan dan penuhi panggilannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sangat berharga ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Jikalau di dalam kesempatan kali ini Engkau terus mengingatkan kami dan membangkitkan semangat kami, motivasi kami untuk senantiasa hidup berkenan kepada-Mu. Salah satunya adalah setia melayani. Sebagai sebuah hadiah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena sesungguhnya bukan karena kami mampu dan bukan karena kami layak, tetapi karena Engkaulah Tuhan, Allah Sang Juru Selamat kami yang menganggap kami setia dan menganggap kami layak menjadi rekan sekerja-Mu. Terima kasih Tuhan. Ketika hamba-Mu selesai berkata-kata, kami percaya Roh-Mu akan terus berbicara dan bekerja di hati setiap orang yang percaya kepada-Mu. Karena Roh-Mu telah Engkau materaikan di hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke, terima kasih Kak Juni. Sama-sama, Dik. Sungguh luar biasa ya teman-teman firman yang boleh kita dengar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi memberikan pertanyaan. Namun saya rasa sudah terjawablah semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan biarlah hendaknya firman itu menjadi kita dan terang bagi hidup kita, bahkan dapat kita aplikasikan. Oke, teman-teman, saat ini saya mengajak teman-teman untuk mengisi angket yang dibagikan oleh Komisi Kelompok Kecil. Nah, mungkin angketnya juga ada di grup atau di chat pengundangan yang telah diberikan oleh kelompok kecil, teman-teman, pemimpin Komisi Kelompok Kecil maksud saya. Itu bisa diklik teman-teman linknya. Itu nggak berbayar kok teman-teman, nggak usah takut, itu gratis. Jadi tinggal klik linknya, isi datanya, selesai deh. Jadi nggak perlu usaha atau tenaga yang ekstra teman-teman. Ya teman-teman, segera ya diisi linknya. Dan berbahagialah orang yang mengisi linknya dan mengikuti ibadah ini dengan tentram. Teman-teman, sangat luar biasa firman yang boleh kita perdengarkan hari ini. Dan kita adalah orang-orang yang telah diciptakan Tuhan. Bahkan tidak hanya diciptakan, ditebus gitu loh. Karena kita adalah orang-orang yang hilang dan kita adalah orang-orang yang sesat. Dan Yesus Kristus itu sendirilah menjadi teladan kita dalam hal melayani. Melayani bukanlah sebuah pilihan, teman-teman. Tapi melayani adalah ciri khas pengikut Yesus Kristus itu sendiri. Seperti yang dikatakan tadi bahwa ketika ada anugerah, maka selalu melahirkan ucapan syukur yang menguatkan komitmen kita hidup taat dan semakin serupa dengan Kristus itu sendiri. Dan saya juga berharap teman-teman mengambil komitmen untuk tetap setia melayani kepada Tuhan, melayani tidak mengenal waktu, melayani tidak mengenal tempat, dan lain sebagainya. Melayani dari diri sendiri, dari keluarga, dimanapun dan kapanpun teman-teman. Dan teman-teman, mungkin, dan bukan hanya mungkin sih pastinya, kita telah lama ya mencari suatu jalan yang pasti teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah lama mencari sebuah langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, yaitu kemenangan setiap hari. Menjadi seorang pekerja, namun bukan sembarang pekerja, yaitu kerja untuk Yesus Kristus. Itu bukan karena kuat kita, itu hanya anugerah semata. Kita dipakai olehnya untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita angkat lagu komitmen kita kepada Tuhan lewat lagu Bukan Sembarang Pekerja. Dan selepas lagu ini, saya mengundang Kak Juni untuk menutup dalam doa. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi
La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita bersatu dalam doa. Seperti pujian di akhir ibadah kami ini Tuhan, itulah yang menjadi doa dan komitmen kami. Setelah kami belajar banyak hal tentang melayani, bahwa hidup kami dipanggil untuk melayani Tuhan, dan itu adalah suatu reward istimewa yang Kau berikan bagi kami sebagai umat tebusan. Tuhan, pakailah kami dengan apa adanya kami. Pimpinlah kami dan perlengkapilah kami. Biarlah kami boleh memiliki hati yang terus terpelihara di dalam Engkau. Sehingga kesulitan dan penghalang apapun yang Tuhan izinkan kami hadapi di dalam mengerjakan panggilan melayani-Mu, kami boleh terus maju dan kami boleh terus memberikan yang terbaik kepadamu. Terus Tuhan, kami saat ini berdoa bagi adik-adik di UKM Kausu UPFH yang sedang bergumul untuk menjadi CPKK ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu terus berlimpah di dalam mereka, supaya apapun yang menjadi ketakutan, kecemasan, penghalang, dosa, kegagalan, kejatuhan, yang mungkin menghalangi mereka untuk boleh maju menjadi seorang PKK, kami bawa di dalam Engkau, dan Engkau kiranya menolong mereka, menguduskan mereka, dan membantu mereka untuk boleh menghadapi dan mengatasinya. Sehingga mereka sungguh-sungguh boleh mempergunakan hak istimewa mereka sebagai pelayan Kristus, dengan menjadi seorang PKK di kampus kami, Fakultas Hukum USU ini ya Tuhan. Biarlah mereka dengan bebas dan dengan leluasa boleh memakai setiap kuasa yang Kau berikan kepada mereka. Mereka boleh menjadi pekerja-pekerja Kristus yang luar biasa yang Engkau pakai, dan melayani, membawa jiwa bagi-Mu melalui orang-orang yang akan mereka pimpin kelak ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sedang menjadi pengurus di UKM KUSU PFH pada saat ini. Kiranya kuasa-Mu juga berlimpah bagi mereka, memberkati mereka Tuhan, menolong mereka, memperlengkapi mereka, menganugerahkan mereka talenta-talenta yang dibutuhkan untuk boleh mengelola pelayanan ini dengan maksimal, dengan baik, terkhusus di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Ketika jarak memisahkan kami, tapi kami tahu kasih karunia-Mu tidak akan pernah memisahkan kami. Bahkan kasih karunia-Mu itu akan menolong kami, mempersatukan kami, menguatkan kami untuk mengerjakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kiranya Engkau disenangkan dengan sepanjang ibadah kami ini, dan kami pun boleh semakin dibentuk, semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Ku berterima kasih. Shalom. Oke, terima kasih kepada Kak Juni dan kepada teman-teman. Jangan langsung keluar dari forum ya, kita melakukan foto dokumentasi dulu. Ayo teman-teman, kasih tunjuk dong muka-muka yang benar-benar tampan-tampan dan cantik-cantik itu teman-teman. Ini luar biasa memang kecantikan UPFH ini. Teman-teman, kita buka kamera kita, open cam. Kita akan foto dokumentasi, berikan senyuman terbaik teman-teman. Nah, sepertinya belum semua ya, yang masih ada beberapa yang belum. Saya rajin nih lihat-lihat satu-satu. Ayo teman-teman, dibuka kameranya. Bersyukur dong dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berikan senyuman terbaik teman-teman. Oke, saya alihkan ke seksi dokumentasi agar mengambil gambar. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3 untuk slide pertama. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Tetap dengan senyumannya masing-masing. 1, 2, 3. Oke. Udah, Bang. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Selamat berjumpa di ibadah, kebaktian, atau pengisian selanjutnya. Terima kasih kepada Kak Juni, titip salam sama keluarga, sama si Dedek juga. Terima kasih. Oke, makasih juga sama-sama. Dadah, Abi. Sama deh. Teman-teman, Terima kasih. Tuhan Yesus. Dadah, Dede. Dadah. Dadah. Apa senyummu itu? Senyum dia. Bisa ikut sesi foto aja nih. Kak, izin lihat ya. Ya, Kak. Makasih, Oke, Kak. Kak, terima kasih, Oke, Kak. sama-sama deh. God bless. Oke. Evaluasi kita ini Kak sekarang. Kalian lah, Kakak gimana? Tunggu bentar lah, masih banyak masyarakat di dunia berjumlah. ya. Terima kasih kepada teman-teman ya. Kasih Selamat teman-teman. mengumpul CPKK-nya. Saya tunggu kabar baik dari teman-teman semua. Silakan yuk jadi koordinasi. Percayalah teman-teman yang lain, saya sangat mengasihi kalian teman-teman. Saya akan mendoakan kalian dalam proses CPKK kalian. Semangat juga buat Chandra. Cucuku si Chandra ini. Thank you ya Bang Edris, Bapak Kak Emri, Bapak Milen, Bapak Monik, Bapak Nobel, Bapak Arta, Bapak Kak Jenny. Oke. Hai. Terima kasih. Yuk. Halo Rian. Bel, stop aja recordnya, Bel.